Dan itu Ya. fakta yang sudah terbukti dari ratusan tahun yang lalu gitu. Dan statement apa? Sembuh sendiri kan, bisa tumbuh sendiri. Nah, terus gunanya vaksin apa, Dok? Mikirnya gimana sih sampai bisa menarik kesimpulan kalau ini semua tuh nggak nyata? Apakah dia hidup di dunia yang lain sampai dia tidak melihat? Cepat sembuh dan hidup sehat. Kembali lagi bersama Sembuh Podcast di Reaksi Dokter. Hari ini kita akan ngobrol bersama Dr. Atwin Sumartono dan Dr. Gina Hatta. Halo Dok, apa kabar? Baik. Ya Dok. Hari ini kita akan bahas tentang topik yang lagi hot di sosial media, yaitu tentang kontroversi Tara Basro yang disinyalir anti vaksin hanya karena beliau meretweet atau mengutip sebuah tweet dari Ali Dekzek. Itu adalah akun dari Ibu Ali Zek. False, we have a serious problem and it's not COVID. What we have is an evil and greedy system of vaccine and big pharma companies using fear of virus, bla bla bla. Pokoknya intinya beliau berpendapat kalau vaksin itu akan berbahaya di tubuh kita dan ini adalah sebuah konspirasi big pharma. Dan ini menuai kontroversi karena netizen berpendapat bahwa Tara Basro ini sepertinya anti vaksin. Ini sepertinya bukan pertama kalinya sebuah public figure melakukan atau nggak tahu ya, mungkin ketidaksengajaan Dok ya, karena Tara Basro terakhirnya sih sudah meminta maaf. Cuman dulu kan sempat ada juga kasus Anji dengan Prof Hadi, profesor yang tidak tahu Prof benar atau tidak. Kemudian ada juga Jerings yang menuduh ID adalah kaki tangan WHO dan sebagainya. Ini gimana Dok? Apakah ada tanggapan Dok terkait kontroversi ini? Pertama, ini mungkin namanya kebebasan berekspresi ya. Jadi di dunia ini sekarang semua orang punya pendapat dan semua orang punya platform untuk mengungkapkan pendapat itu. Cuma yang pasti kalau di zaman COVID ini masih ada orang yang bilang COVID ini tidak nyata, tidak benar, dan ini udah melewati hampir 6 bulan di Indonesia dan 1 tahun di dunia, hampir setahun. Itu ya menurut saya itu nggak make sense ya. Jadi itu tidak pantas untuk diomongin. Karena kita sebagai tenaga kesehatan tentu punya teman-teman yang lagi berjuang di lapangan, di garda terdepan, itu sangat nyata sekali gitu. Dan sampai saat ini belum ada obat, belum ada vaksin, dan kita ketahui bahwa penyakit menular ini paling efektif adalah ditangkalnya dengan vaksin. Dan itu fakta yang sudah terbukti dari ratusan tahun yang lalu gitu, udah dari abad 19, abad 18. Jadi udah banyak banyak pengalaman, banyak bukti-bukti, banyak evidence ya benar yang sudah dikeluarkan oleh komunitas sains dan dokter gitu. Jadi kalau seandainya si Ibu Ali Zek ini atau mungkin Tara Basro punya ilmu yang kita semua di dunia nggak ketahuin, ya boleh saja di-share, tapi harus ada bukti juga gitu kan. Itu mungkin tadi saya ini balik lagi karena ini kebebasan berekspresi, jadi pasti akan terus ada orang-orang seperti ini. Oke. Kalau Dokter Gina gimana Dok? Vaksin itu nyata nggak Dok? Wah, nyata dong. Udah banyak kan sejarahnya segala macam. Kalau dari kayak gitu malah saya bingung. Mikirnya gimana sih sampai bisa menarik kesimpulan kalau ini semua tuh nggak nyata? Apakah dia hidup di dunia yang lain sampai dia tidak melihat semua orang yang terjadi ini di dunia tuh kayak gimana? Agak bingung juga sebenarnya. Pola pikirnya tuh bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya untuk manfaat vaksin sendiri, ini tuh kalau misalnya udah banyak ya, maksudnya kayak komunitas-komunitas yang dari dulu kayak bisa dibilang ini semacam pandangan anti sains gitu ya. Dan udah banyak ya kayak gitu. Nah, mistik sebenarnya dong berarti. Mistik dong. Mistik. Anti sains lawan katanya mungkin mistik. Nggak cuma itu loh. Anti sains tuh bisa diartikan kalau dia nggak percaya sama sains ilmiah dan proses di dalamnya. Nah, ini nggak cuma untuk orang awam aja. Ternyata kalau misalnya kayak orang yang ilmiah sekalipun, itu bisa secara tidak sadar
kayaknya dia ada anti sainsnya juga nih, gara-gara dia nggak, misalnya dia melakukan penelitian tapi nggak ngikutin protokol penelitiannya dan etik segala macam yang bisa terus langsung ujuk-ujuk menyimpulkan di akhirnya oh ini bermanfaat buat manusia, terus langsung dicobain ke manusia seperti beberapa tokoh. Nah itu tuh juga termasuk loh. Nah ya dari yang saya baca. Nah, balik lagi deh nih ke vaksin yang ini ya. Kalau vaksin kan sudah ada banyak manfaatnya ya, kita udah ada banyak bukti-buktinya, studi-studinya. Nah, sekarang yang mungkin yang dipertanyakan di sini, kabarnya gimana sih ya vaksin COVID nih di Indonesia gitu ya? Yang padahal kan sekarang korbannya kan penderita positif COVID itu sudah 175.000 kan dok? Iya. Dan udah ada statement apa sembuh sendiri kan, sembuh sendiri. Nah, terus gunanya vaksin apa dok? Coba dok aduin. Ini ceritanya pola pikir netizen. Oh ya boleh. Netizen yang kurang pintar kali. Gunanya adalah sebenarnya lebih ke, karena ini sebenarnya kita kan nggak tahu ya apakah orang yang sudah terkena COVID dan sembuh, apakah dia mengalami kekebalan tubuh terhadap COVID ini sampai kapan, kita nggak tahu. Nah ini kan penyakit baru, penyakit abu-abu di dunia komunitas sains, komunitas dokter juga masih meraba-raba. Jadi gunanya vaksin ini, walaupun sebenarnya sama gitu, vaksin pun juga harus dibuktikan apakah ini benar-benar melindungi kita dari COVID ini dan harus terbukti berapa lama juga gitu. Cuma bedanya adalah karena vaksin ini diuji, diteliti, ditelaah di sebuah lingkungan, di sebuah lab yang sudah teruji, yang sudah terstandarisasi. Jadi kurang lebih kira-kira apa ya, lebih terukur aja gitu. Kira-kira efeknya tuh sampai sejauh mana. Gitu. Jadi kalau seandainya kita hanya mengandalkan riwayat kita yang sudah terkena COVID, ini bagi orang-orang yang sudah terkena COVID ya. Itu kita masih belum tahu apakah ini akan long lasting sampai kita nanti hidup di masa depan itu sampai berapa lama gitu. Jadi lebih ke mendapat kepastian aja sih kalau vaksin tuh karena sudah teruji dan sudah banyak riwayatnya, jadi kita mendapat kepastian bahwa ini insya Allah bisa melindungi kita dari pandemi ini. Jadi kalau kondisi COVID-19 vaksinnya di Indonesia ini seperti apa sih dok, kondisi saat ini yang valid gitu dok? Nah, kalau kan sekarang nih kondisinya dunia tuh kayak lagi berlomba-lomba untuk siapa nih yang golin vaksin pertama. Kalau dari WHO sendiri tuh udah ada 33 kandidat vaksin yang udah masuk ke uji klinis, sama udah lebih dari 100 kandidat vaksin yang masih di tahap preklinis. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu yang promising tuh ada 3. Jadi yang pertama tuh dari yang kerja sama Cina, itu tuh udah masuk ke tahap fase 3 ya. Terus habis itu yang kedua yang sama Korea Selatan, nah itu masih di tahap kedua. Terus sama ada vaksin lagi yang dikembangkan sama Indonesia sendiri, dari kita sendiri, yang namanya vaksin merah putih. Nah itu masih dalam tahap awal. Nah ya itu untuk long termnya, supaya untuk long termnya kita bisa produksi sendiri vaksinnya kayak gitu. Nah kalau jadi yang sekarang paling dekat sih yang Sinovac ini. Sinovac itu tuh yang sama Cina ya. Udah fase 3. Oh ya jadi tuh kalau bikin vaksin tuh ada dari tahap dia explore dulu tentang basis-basisnya, terus habis itu masuk ke preklinik, tahap preklinikal, terus habis itu baru tahap uji klinis. Nah, dicobain ke manusia tuh di tahap uji klinis. Ada tahap uji klinis 1, 2, 3, sama 4. Nah, ini udah sampai 3 nih. Dan kalau nggak salah tuh dimulainya bulan Agustus kemarin, kira-kira kelarnya tuh bulan Januari gitulah. Nanti yang vaksin Cina itu, terus katanya akan diproduksi awal tahun depan, terus mulai disebarkan itu tahun 2021 tengah-tengah, katanya gitu. Katanya klarifikasi dari Kemenkes dan Presiden kita Joko Widodo.
Oke. Terima kasih dok atas informasinya. Mudah-mudahan jadi semua teman-teman yang menonton itu jadi lebih peka bahwa kondisi vaksin saat ini sebenarnya sudah kita produksi sendiri, tapi untuk long term, tapi untuk short termnya kita pakai Sinovac. Dan vaksin itu ada, benar-benar ada, dan COVID itu benar-benar nyata, ada korbannya, dan dokter itu sudah berjibaku untuk melayani pasien-pasien COVID. Jadi buat Ibu Tara Basro, kalau nonton ini, silakan Ibu lain kali kalau misalnya nge-tweet itu dicek dulu kebenarannya atau dicek dulu sumbernya ini valid atau tidak. Karena kalau seandainya nggak dicek kebenarannya, nanti apa bedanya Ibu Tara Basro sama ibu-ibu yang ada di film Tejo, Bu Tejo. Asal percaya hoax kan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan public figure yang lain bisa mempelajari kontroversinya Tara Basro menjadi sebuah pelajaran dan jangan membuli Tara Basro karena kita semua adalah manusia yang pernah mengalami kekhilafan. Oke. Terima kasih dokter atas podcast kita hari ini. Terima kasih. Salam Corona. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih semua. Terima kasih. Cepat sembuh